Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul The Doctor of War yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang kisah haru perjalanan Sersan Sulaiman, seorang pasukan perdamaian asal Turki yang ditugaskan dalam Perang Korea pada tahun 1950-an. Dia bertemu dengan gadis kecil yatim piatu, salah satu korban dari perang. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kehidupan warga Korea Selatan yang berada di perbatasan dengan Korea Utara. Mereka tampak hidup bahagia, anak-anak bermain dengan riang gembira. Di sini ada anak perempuan bernama Seol yang baru saja diberi hadiah sepeda oleh orang tuanya. Namun, tiba-tiba pemukiman itu diserang oleh pasukan Korea Utara. Orang tua Seol dengan cepat menyembunyikan Seol. Tapi sayangnya, meski Seol selamat, serangan itu membunuh banyak warga sipil, termasuk orang tua Seol. 나 이렇게 계속 크게 울면 엄마 아빠 다시 못 볼지도 몰라. Kejadian itu membuat dunia prihatin sampai akhirnya Turki mengirim pasukan perdamaian PBB untuk meredakan perang tersebut. Sersan Sulaiman yang merupakan salah satu anggota Komando Pasukan Nasional Turki dipanggil oleh komandannya dan diberi tugas untuk ikut menjadi pasukan perdamaian di Korea. Sulaiman merasa terhormat diberi tugas tersebut. Lalu malam harinya Sulaiman menemui kekasihnya yang bernama Nauran untuk berpamitan. Namun Nauran merasa sedih dan khawatir dengan keselamatan Sulaiman. Nauran juga khawatir Sulaiman akan meninggalkannya. Sulaiman pun berusaha meyakinkan Nauran bahwa tidak akan terjadi apa-apa dan ia juga berjanji akan kembali pada Nauran. Tak hanya itu, Sulaiman juga berjanji akan rutin mengiriminya surat untuk mengabarkan kondisinya. Sulaiman juga mengirim surat kepada orang tuanya untuk memberitahukan bahwa dia ditugaskan ke Korea. Tak lupa dia meminta doa pada orang tuanya. Namun demikian, orang tuanya merasa sedih dengan isi surat tersebut karena mereka mengharapkan untuk segera bertemu dengan Sulaiman. Kesedihan juga dirasakan oleh Nimet. Nimet adalah gadis pilihan orang tua Sulaiman yang dijodohkan dengan Sulaiman. Keesokan harinya, Sulaiman berangkat berlayar ke Korea dan beberapa hari kemudian, akhirnya Sulaiman dan pasukannya tiba di Korea dan langsung bergabung dengan pasukan Amerika yang sudah ada di sana. Dalam perjalanan, Sulaiman melihat suasana yang memprihatinkan. Banyak mayat berkelimpangan, bangunan porak-poranda, dan banyak anak terlantar. Yolda gördüğünüz tabloyla Saat apel, pasukan diinformasikan jika perang telah selesai. Oleh karena itu, mereka akan segera dipulangkan. Mendengar hal itu, Ali yang merupakan sahabat Sulaiman merasa kecewa karena sudah jauh datang, tapi tak melakukan apa-apa. Berita itu juga telah sampai di Turki dan membuat para keluarga tentara bahagia karena sebulan lagi mereka akan bertemu dengan orang yang dicintai. Bahkan Nauran telah memikirkan gaun apa yang akan dipakai dalam pernikahannya. Tapi, tak lama kemudian, markas mereka dibombardir oleh pesawat Korea Utara yang dibantu oleh China. Kejadian itu memporak-porandakan markas mereka. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Tak hanya itu, Ali yang ahli menembak mencoba bertahan dari serangan itu dengan kemampuan yang dia miliki. Akibat hal tersebut, Sulaiman dan beberapa temannya ditugaskan ke Unit 9 untuk meminta bantuan. haberleş bana iyi bir şoför. Tercüman değil. Ordudan yeni emirler. Ketika dalam perjalanan ke Unit 9, tiba-tiba mereka diserang sampai terjadi baku tembak. Saat mereka mengendap-endap, khawatir musuh datang kembali, mereka malah menemukan seorang gadis kecil sendirian duduk di samping mayat orang tuanya. Karena merasa kasihan, akhirnya Sulaiman mengajak anak tersebut, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Unit 9.
patladı be anam. O da çok korkmuş belli. Hiç konuşmuyor. Sesampainya di sana, mereka lalu berdiskusi untuk memberi nama gadis kecil yang mereka temukan dan gadis itu diberi nama Ayla yang berarti bulan karena wajahnya bersinar seperti bulan. Komandannya akhirnya mengizinkan untuk membawa Ayla karena alasan kemanusiaan. Adını bilmiyoruz ki. Bir isim koyalım ya. Ne koyacağız ki? Anamın adını koyalım. Naci olsun abi. Niye bana? O da böyle düşman adı gibi oldu. Ayla olsun mu? Ayla. Ay içinde bulduk zaten. Ayla olsun mu senin adın? Ay kurban olurum. They found her in the middle of a massacre. Pasukan Turki ditugaskan untuk menjaga daerah perbatasan yang bernama Kunuri. Namun, di tengah jalan, konvoi mereka diserang oleh pasukan Korea Utara hingga menyebabkan baku tembak. Sulaiman berusaha melindungi Ayla, meski dia hanyalah tentara teknis yang tidak terlalu ahli dalam bertempur. Dia tetap berusaha melindungi Ayla dengan masuk ke kolong mobil dengan dibantu Ali yang merupakan ahli tembak. Mereka berusaha bertahan dari gempuran musuh. Tapi jumlah musuh semakin banyak sehingga pasukan Turki kewalahan dalam pertempuran itu. Sulaiman sempat membuat bom rakitan untuk melawan musuh, namun mereka tetap kewalahan, bahkan Sulaiman sampai tertusuk pisau komando saat berduel dengan musuh. Berkat keberanian dan kegigihan mereka, akhirnya pasukan Turki dapat mempertahankan diri hingga bala bantuan datang dan menghabisi para musuh. Berita mengenai konvoi tentara Turki yang diserang oleh musuh sampai juga di Turki dan membuat semua orang di Turki khawatir. Nauran bersedih mendengar berita itu, begitu juga dengan Nimet serta orang tua Sulaiman. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sulaiman dipanggil oleh komandannya. Ia diminta untuk memberikan Ayla pada pihak Korea Selatan. Hal itu karena keberadaan Ayla bersama mereka bisa menghambat tugasnya di kala perang, namun Sulaiman berusaha berargumen untuk tetap bersama Ayla. Sadık Astsubay'ı emrine verdik. Şimdi sen de çocuk bakıcılığını bırak ve görevini devralt. Hadi bakayım. Cesaretinle gurur duyduk. Sayemizde tüm müttefik ordular sende hazırlar. Çocuğu Sadık'a emanet et. Oralarda ayak altında gör. Bu kadar. Ketika sedang dilaksanakan apel untuk memberi penghargaan, Ayla mendekati barisan yang membuat iba komandan yang ada di situ, sehingga Sulaiman diperbolehkan untuk kembali bersama Ayla. Sulaiman menceritakan kedekatannya dengan Ayla melalui surat yang dikirim ke Nauran dan orang tuanya. Cerita itu membuat senang keluarganya, tapi tidak dengan Nauran. Dia agak cemburu membaca cerita itu karena dia menganggap Ayla bisa merebut cintanya. Ayla selanjutnya mengikuti kemanapun Sulaiman pergi dan selalu melihat kegiatan yang dilakukan oleh tentara Turki di markas. Musim dingin berakhir. Ketika para pasukan sedang melakukan baris berbaris, tiba-tiba Ayla menirukan perintah komandan dan menirukan gerakan baris berbaris. Sontak semua pasukan tercengang karena itu adalah kali pertamanya Ayla berbicara dan ternyata Ayla selalu mengamati kegiatan yang ada di markas. Gülün. Sağ baştan gül. Semenjak itu, Sulaiman mulai mengajari Ayla membaca dan menulis serta mengajarinya bahasa Turki. Sulaiman yang tadinya kasihan, namun kini berubah jadi sayang pada Ayla. Bahkan saat belajar, Ayla menyebut kata papa. Ayla juga menunjukkan jika dia tak mempunyai seorang ibu, serta tak punya kakak laki-laki seperti yang ada pada gambar. Tapi dia hanya memiliki seorang ayah. Lalu Ayla memeluk Sulaiman dan memanggilnya dengan sebutan papa. Anne yok. Baba. Kedekatan antara Ayla dan Sulaiman pun semakin erat. Bahkan Ayla menangis ketika dia mendengar cerita Kesultanan Sulaiman yang menceritakan Sulaiman meninggal. Ayla sangat khawatir ditinggal oleh Sulaiman. Oleh karena itu, ketika Sulaiman berlibur, dia turut mengajak Ayla untuk ikut liburan ke Tokyo agar ia terhibur dan merasa senang. Dünya Süleyman'a bile kalmam. Ayla. Öldü dediler. Öldüm mutlu. Haydi. Süleyman'da kalmaz. Öldü dediler. Süleyman ben değilim Süleyman. Başka Süleyman o. Yanlış doğru mu diyorsun? Değil mi? Neden Tokyo'ya gidelim?
Moralleri yerine gelsin. Sepulang mereka liburan, Sadak memberitahu jika dia telah menemukan keluarga Ayla dan salah seorang di antara mereka agar menyerahkan Ayla secara sukarela. Berdasarkan hal tersebut, pada malam harinya Sulaiman mencoba menemui orang yang katanya saudara Ayla. Namun naas, tempat itu ternyata sudah dikuasai oleh tentara musuh dan akhirnya Sulaiman ditangkap untuk diinterogasi. Di markas, teman-teman Sulaiman mencarinya hingga akhirnya Ali dan Sadak menyusul dan berhasil membebaskan Sulaiman. Dedi ne olur sen adamlara. Dışarıda ordu bekliyor dedim, adamı bırakmasın. Bas! Selanjutnya, ada kabar konser Marilyn Monroe akan digelar di Korea. Ali yang sangat ngefans dengan Marilyn Monroe dan dia sangat ingin bertemu dengan idolanya tersebut. Namun sayang, Ali ditugaskan untuk menjaga perbatasan. Ali pun kecewa dengan penugasan tersebut. Sulaiman dan Mas'ud berusaha menenangkan Ali dan berjanji akan memintakan tanda tangan dan ciuman pada Marilyn Monroe untuk Ali. Hingga akhirnya Ali mau berangkat bertugas. Konser Marilyn Monroe digelar. Sulaiman meminta bantuan Ayla untuk menarik perhatian Marilyn. Dan benar saja, ketika Marilyn melihat Ayla, dia tertarik dengan anak itu dan mengajaknya naik ke panggung. Selanjutnya, Ayla meminta tanda tangan dan ciuman pada Marilyn untuk Ali. Do you want me to sign it? For who is it? Ali? Okay. This is for Ali. Do you want me to kiss it? Di perbatasan, Ali terbayang-bayang dengan Marilyn Monroe dan terus memandangi foto Marilyn hingga dia tak fokus dalam menjalankan tugas. Tak lama kemudian, sebutir peluru menembus dada Ali dan seketika itu juga, Ali gugur di medan perang dengan tetap menggenggam foto Marilyn Monroe. Ali kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Korea. Setelah itu, Sulaiman dan Ayla berziarah ke makam Ali. Dengan bercucuran air mata, Sulaiman menepati janjinya dengan meletakkan foto Marilyn Monroe beserta tanda tangan dan ciuman dari Marilyn di atas makam Ali. Kini Sulaiman hanya memiliki Ayla setelah ditinggal oleh sahabat terbaiknya. Pada bulan Juli 1951, tentara Turki telah setahun bertugas menjaga perdamaian. Mereka akan dipulangkan ke Turki dan akan digantikan oleh tentara dari negara lain. Namun Sulaiman tidak ikut pulang pada gelombang pertama karena berat meninggalkan Ayla dan Sulaiman berjanji tak akan meninggalkan Ayla atau pergi tanpa mengajak Ayla. Hal tersebut membuat Nauran sangat kecewa, begitu pula dengan orang tua Sulaiman. Beberapa hari kemudian, Sulaiman dipanggil oleh komandannya. Komandan mengatakan jika beberapa hari lagi akan ada pemulangan pasukan gelombang kedua dan Sulaiman diminta untuk siap-siap pulang. Sulaiman kembali mencemaskan kondisi Ayla jika dirinya pergi. Komandan pun marah dan mengatakan ini perintah. Keesokan harinya, Sulaiman kembali dipanggil komandan. Ia diminta menyerahkan Ayla pada guru sekolah Ankara. Sekolah itu didirikan untuk mengurusi anak-anak korban perang. Guru itu selanjutnya memberi seragam pada Ayla. Sulaiman selanjutnya ikut mengantar Ayla ke sekolah. Ayla tampak senang di sekolah itu. Namun ketika Sulaiman pergi, Ayla mengejar dan memanggil Sulaiman. Ayla menangis dan menagih janji Sulaiman jika ia tak akan meninggalkannya. Geliyorum, ben de geliyorum, hadi. Hadi geldim ben. 알라, 친구들한테 인사할까? 왜요? Bu çok güzel bir maçtır Aylem. 라디오도 그라춤에 Buradan beraber gideceğiz. Gel bakalım. Sulaiman selanjutnya mencoba menyelundupkan Ayla dengan memasukkannya ke dalam koper yang telah dilubangi. Selanjutnya, ketika Sulaiman akan memasuki kapal, petugas pemeriksaan merasa curiga karena ia membawa koper yang sangat besar.
Sulaiman mencoba meyakinkan petugas bahwa yang dia bawa adalah oleh-oleh untuk keluarganya di Turki. Sulaiman berhasil lolos dari pemeriksaan. Tak lama kemudian, temannya menanyakan di mana Ayla. Dia pun memaksa untuk membuka kopernya dan akhirnya usaha Sulaiman menyelundupkan Ayla pun gagal. Sulaiman naik kapal sendiri. Sebelum berangkat, dia berjanji pada Ayla jika suatu saat nanti ia akan kembali ke Korea untuk menemui Ayla. Şimdi ben de sana bir söz vereceğim. Söz. Sesampainya di Turki, Sulaiman harus menelan pil pahit karena Nauran, kekasihnya, telah menikah dengan orang lain. Nauran beralasan jika ia sudah terlalu lama menunggu Sulaiman dan menganggap jika Sulaiman lebih mementingkan Ayla dibanding dirinya. Kejadian itu membuat hati Sulaiman pun semakin hancur. İstemezdik. Anlaştık. Duyduklarım doğru mu? Değil her şeyi. Anlatsaydın ya böyle. Ama sen o küçük kızı buradaki bu kızdan daha çok önemsedin. Basmaladık. 5 bulan kemudian, akhirnya Sulaiman memutuskan untuk menikahi gadis pilihan ayahnya yang bernama Nimet. Walaupun sesungguhnya Sulaiman tak mencintai Nimet dan yang ada di pikiran Sulaiman hanyalah Ayla. Hal itu menjadikan Sulaiman tidak perhatian pada Nimet. Namun, Nimet merupakan perempuan yang baik. Ia selalu memahami suaminya dan pada suatu ketika Nimet berbicara pada Sulaiman jika ia bersedia untuk menganggap Ayla seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan Nimet selalu berusaha mencari informasi tentang Ayla. Melihat perjuangan Nimet, Sulaiman mulai membuka hatinya dan mencintai Nimet. Yeter ki sen müsaade et. Bu şartlarda iletişim çok zor. İsmi bu ama. Yani başka ismi yok ki. Gelmedikçe buradan böyle. Maalesef. Bu da biraz vakit gerekiyor. 47 tahun berlalu, kota tempat tinggal Sulaiman dilanda gempa yang cukup dahsyat. Sulaiman membuka foto kenangan ia bersama Ayla dan juga sahabatnya yang bernama Ali yang gugur di medan perang. Sulaiman mengatakan pada Nimet jika ia bisa mati kapan saja. Namun, ia tak ingin sebelum menepati janjinya untuk kembali bertemu dengan Ayla. Pada tahun 2002, Sulaiman didatangi oleh wartawan Korea Selatan yang ingin membuat film dokumenter untuk memperingati persahabatan dua negara tersebut. Wartawan itu mencari narasumber yang dapat menceritakan perang Korea. Wartawan itu berjanji pada Sulaiman jika ia mau menceritakan peristiwa itu, maka mereka juga akan membantu Sulaiman untuk mencari Ayla. Akhirnya, Sulaiman mau menjadi narasumber untuk menceritakan peristiwa itu. Ondan sonra mı? Ben onları pırıl pırıl saklıyorum. Aradığımız da buydu zaten. Wartawan pun berusaha mencari keberadaan Ayla. Mereka mengunjungi arsip nasional dan beberapa orang yang dulu bersekolah Ankara School. Namun banyak arsip yang telah hilang dan dibakar sehingga mereka kesulitan mencari informasi tentang Ayla. Terlebih lagi, Ayla tak pernah memberitahu nama asli Koreanya. Pencarian pun terus berlanjut sampai akhirnya menemukan 6 orang yang dulu bersekolah di Ankara School dan satu kelas dengan Ayla. Mereka lalu menceritakan jika ada anak perempuan yang datang ke sekolah dengan diantar oleh seorang tentara Turki. Dan anak itu sangat bersemangat ketika menyanyikan Mars Turki. Anak itu juga berkata pasti ayahnya sangat bangga pada dirinya. Berdasarkan informasi itu, mereka menemukan informasi tentang Ayla dan mereka mengunjungi rumah Ayla untuk memastikan kebenarannya. Wartawan itu selanjutnya menemui Ayla dan memperlihatkan foto masa kecilnya bersama Sulaiman. Ayla menangis serta mengakui jika itu adalah fotonya bersama sang ayah. 맞아요. 또 어떻게 Pada bulan April 2010, Sulaiman berada di Seoul. Ia duduk di kursi Taman Ankara. Tempat itu dulunya adalah sekolah Ankara tempat Ayla belajar. Beberapa lama kemudian, Sulaiman melihat seorang perempuan yang berjalan ke arahnya. Tak butuh waktu lama, mereka saling mengenali dan mereka langsung berpelukan diiringi tangis haru di antara keduanya. Akhirnya, Sulaiman menepati janjinya untuk kembali menemui Ayla setelah 60 tahun berlalu.
Kisah ini membuktikan jika cinta ayah pada anaknya tak akan pernah putus, walaupun itu bukan darah dagingnya sendiri. Cinta juga tak mengenal suku, agama, ras, maupun budaya. Cinta juga tak mengenal dimensi waktu dan jarak. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan pada kita bahwa perang hanya membawa kesengsaraan bagi manusia. Banyak anak-anak korban perang yang terlantar dan harus kehilangan masa depannya. Seperti itulah kisah tentang perjalanan Sersan Sulaiman, seorang pasukan perdamaian asal Turki yang ditugaskan dalam Perang Korea pada tahun 1950-an. Dia bertemu dengan gadis kecil yatim piatu, salah satu korban dari perang. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.